Adapun tujuan praktikum yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menggunakan alat-alat ukur dasar fisika dengan benar serta sesuai dengan standar. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui prinsip kerja alat ukur dasar fisika. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengukur benda dengan alat ukur yang sesuai. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menentukan ketelitian dan batas ukur dari setiap alat tersebut. Adapun variabel yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, variabel kontrol, yang kedua, variabel terikat, dan yang ketiga, variabel bebas. Variabel kontrol pada praktikum alat ukur mistar yaitu mistar, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran dari mistar, dan variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh alat ukur mistar. Kalian pasti tidak asing lagi dengan alat ukur yang satu ini, yaitu mistar. Mistar yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda, atau juga dapat digunakan untuk menggambar suatu garis. Mistar terdiri dari skala utama dalam satuan cm yang terletak pada bagian atas mistar. Fungsinya yaitu untuk menyatakan hasil pengukuran dalam satuan cm. Bagian yang kedua dari mistar yaitu skala utama dalam satuan inci yang berada di bagian bawah mistar. Fungsinya yaitu untuk menyatakan hasil pengukuran dalam satuan inci. Untuk cara penggunaan mistar yaitu dengan letakkan mistar di atas benda yang akan diukur. Letakkan titik 0 atau ujung mistar pada balok landas. Setelah itu, baca dimensi ukuran panjang benda tersebut. Sedangkan nilai satuan terkecil pada alat ukur mistar yaitu 1 mm. Variabel kontrol pada alat ukur jangka sorong yaitu jangka sorong, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran dari jangka sorong, dan variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah benda, contohnya cincin, diameter bagian dalam benda, contohnya pipa, dan dapat digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Bagian-bagian dari jangka sorong yaitu rahang dalam, fungsinya untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. Yang kedua yaitu rahang luar, fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang ketiga yaitu difrop, fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat yaitu skala utama dalam satuan inci, digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dalam bentuk satuan inci. Yang seterusnya yaitu skala nonius dalam milimeter, berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran dalam satuan milimeter. Dan selanjutnya yaitu skala nonius dalam inci, berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran dalam satuan inci. Dan yang terakhir yaitu pengunci, fungsinya untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya pengukuran. Untuk cara penggunaan jangka sorong yaitu yang pertama, untuk mengukur diameter luas suatu benda. Caranya, putar sekut pengunci berlawanan arah jarum jam. Kemudian, geser rahang geser jangka sorong ke kanan, sehingga benda yang diukur dapat masuk. Lalu, geser rahang geser ke kiri, sehingga benda terjepit oleh kedua rahang. Sedangkan, untuk mengukur diameter dalam suatu benda, letakkan benda pada rahang atas jangka sorong, masuk ke dalam benda. Geser rahang geser ke kanan, hingga benda menyentuh kedua dinding benda yang akan diukur. Sedangkan, untuk mengukur kedalaman suatu benda, letakkan benda secara tegak, posisikan jangka sorong secara vertikal, letakkan jangka sorong ke permukaan tabung, geser rahang bawah sehingga difrop menyentuh dasar tabung. Putar sekop pengunci searah jarum jam. Setelah itu, baca serta catat hasil pengamatannya. Nilai satuan terkecil pada alat ukur jangka sorong yaitu 0,01 cm atau setara dengan 0,1 mm. Variabel kontrol pada alat ukur mikrometer skrup yaitu mikrometer skrup, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran dari mikrometer skrup, dan variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer skrup yaitu poros staf, berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Yang kedua yaitu poros sisar, berfungsi untuk poros yang bisa digerakkan untuk menekan suatu benda yang akan diukur. Yang ketiga yaitu skala utama, berfungsi
laser. Yang selanjutnya yaitu pengunci, berfungsi untuk mengunci pola laser agar tidak bergerak ketika pengukuran. Selanjutnya yaitu skala nonius, berfungsi untuk mengukur besar skala nonius yang menunjukkan besar suatu benda. Yang berikutnya yaitu pemutar, berfungsi sebagai gerakan ke kiri atau kanan pada poros laser. Dan yang terakhir yaitu bukai. Untuk cara penggunaannya yaitu pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Dan yang kedua yaitu buka rahang dengan memutar ke kiri pada skala putar. Dan yang ketiga yaitu masukkan benda yang akan diukur. Yang keempat, putar kembali skala putar sampai tepat. Yang selanjutnya yaitu putar pengunci hingga skala putar tidak dapat digerakkan. Setelah itu, jika sudah pengukuran, keluarkan benda yang diukur lalu baca hasil pengukuran. Sedangkan NST pada mikrometer skru yaitu 0,01 mm. Variabel kontrol pada alat ukur neraca 4 lengan yaitu neraca 4 lengan, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran dari neraca 4 lengan, serta variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda. Bagian-bagian dari neraca 4 lengan yaitu tempat, beban, fungsinya untuk menempatkan benda yang akan diukur. Yang kedua yaitu tombol kalibrasi, fungsinya untuk mengkalibrasi neraca ketika neraca tidak dapat digunakan untuk mengukur. Yang ketiga yaitu lengan neraca, menunjukkan skala dari neraca. Yang keempat yaitu pembarat atau anting, fungsinya sebagai petunjuk hasil pengukuran. Dan yang terakhir yaitu titik nol atau garis kesetimbangan, fungsinya untuk menentukan titik kesetimbangan. Cara penggunaan neraca 4 lengan yaitu atur sedemikian rupa sehingga garis pada ujung lengan skala sama posisinya dengan patokan pada badan neraca, dengan cara yaitu memutar skru kalibrasi. Yang kedua yaitu letakkan massa yang akan diukur pada piring neraca. Yang ketiga yaitu tentukan ukuran neraca dengan menjumlahkan skala benda yang ditentukan pada lengan neraca. Nilai satuan terkecil pada neraca 4 lengan yaitu 0,01 gram. Variabel kontrol pada alat ukur neraca digital yaitu neraca digital, variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran, serta variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh neraca digital. Neraca digital yaitu neraca untuk mengukur besar benda, bisa juga digunakan untuk menimbang dari 0,1 mg sampai maksimum 200 gram. Bagian-bagian dari neraca digital yaitu yang pertama, pen, berfungsi untuk menyimpan benda yang akan ditimbang. Yang kedua yaitu door access, yaitu pintu geser untuk memudahkan akses ke dalam kotak kaca. Yang ketiga yaitu glass case, untuk melindungi pen dari dorongan udara yang dapat menyebabkan pembacaan hasil pengukuran tidak akurat. Cara penggunaan neraca digital yaitu pertama, pastikan posisi neraca pada angka 0. Yang kedua, simpan benda yang akan diukur. Yang ketiga yaitu baca nilai yang terlihat pada monitor neraca. Nomor 4 yaitu setelah selesai digunakan, jangan lupa untuk dinolkan neraca tersebut. Nilai satuan terkecil dari neraca digital yaitu 0,0001 gram atau setara dengan 0,1 mg. Variabel kontrol pada alat ukur stopwatch digital yaitu stopwatch digital, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran dari stopwatch digital, serta variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh stopwatch digital. Stopwatch digital merupakan jenis stopwatch yang menggunakan layar atau monitor sebagai petunjuk pengukuran. Fungsinya untuk mengukur interval waktu. Bagian-bagian dari stopwatch digital yaitu pertama, start atau stop button, fungsinya untuk memulai atau menghentikan waktu yang berjalan. Yang kedua yaitu mode button, fungsinya untuk mengubah mode pengukuran waktu yang ada pada display. Yang ketiga yaitu split atau reset button, fungsinya untuk mereset waktu yang berjalan tanpa menghentikan waktunya. Yang keempat yaitu display, fungsinya untuk menunjukkan hasil dari pengukuran waktu. Cara penggunaan stopwatch digital yaitu siapkan stopwatch yang akan digunakan untuk mengukur. Pastikan stopwatch dalam keadaan 0. Lalu tekan tombol start untuk memulai pengukuran. Selanjutnya tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran. Selanjutnya baca hasil pengukuran. Untuk mengulangi pengukuran, maka tekan tombol reset
dan angka pada display akan menunjukkan angka 0. Nilai satuan terkecil pada stopwatch digital ini yaitu 0,01 sekon. Variabel kontrol pada alat ukur stopwatch analog yaitu stopwatch analog, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran, serta variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh stopwatch analog. Stopwatch analog adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Bagian-bagian dari stopwatch analog yaitu pertama, ring, fungsinya sebagai penahan. Yang kedua yaitu start button, fungsinya sebagai tombol untuk memulai pengukuran. Yang ketiga yaitu stop button, fungsinya sebagai tombol untuk menghentikan pengukuran. Yang keempat yaitu reset button, fungsinya untuk mengukur ulang waktu. Yang kelima yaitu second hand atau jarum detik, fungsinya untuk petunjuk detik. Yang keenam yaitu minute hand atau jarum menit, fungsinya sebagai petunjuk menit. Yang ketujuh yaitu catch atau pelindung, fungsinya sebagai pelindung ketika terjatuh. Cara penggunaan stopwatch analog yaitu pertama, siapkan stopwatch yang akan digunakan. Yang kedua, pastikan stopwatch dalam keadaan 0. Yang ketiga, tekan tombol start untuk memulai pengukuran. Yang keempat, satu putaran penuh jarum besar pada lingkaran detik sama dengan 60 detik atau sama dengan 1 menit pada lingkaran jarum kecil. Yang selanjutnya yaitu tekan tombol stop untuk menghentikan pengukuran. Yang keenam, baca hasil pengukuran. Untuk mengulangi pengukuran, tekan tombol start atau stop 1 kali dan jarum akan kembali kepada 0. Nilai satuan terkecil pada stopwatch analog yaitu 0,1 sekon. Variabel kontrol pada alat ukur termometer air raksa yaitu termometer air raksa, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil dari pengukuran termometer air raksa, serta variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh termometer air raksa. Termometer air raksa yaitu alat untuk mengukur suhu. Penggunaan air raksa sebagai bahan utama termometer karena koefisien muai air raksa terbilang konstan. Dan bagian dari termometer air raksa pertama yaitu tabung gelas. Fungsinya sebagai badan termometer yang berisi komponen utama termometer yaitu pipa kapiler dan skala termometer. Yang kedua yaitu pipa kapiler. Fungsinya sebagai tempat pemuaian air raksa. Yang ketiga yaitu skala. Fungsinya untuk menunjuk derajat suhu suatu benda. Yang keempat yaitu zat cair pengisi termometer yaitu air raksa. Fungsinya sebagai komponen untuk mengidentifikasikan derajat suhu suatu benda. Yang kelima yaitu lekukan, berfungsi supaya zat cair yang telah memuai tidak mudah turun kembali. Yang keenam yaitu tandon, berfungsi sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometer. Cara penggunaannya yaitu pertama, bersihkan termometer dengan air sabun atau alkohol. Yang kedua, letakkan ujung termometer ke benda yang akan diukur. Yang ketiga, biarkan termometer berada di tempat selama 3-4 menit. Yang keempat, baca skala pada termometer. Yang kelima, basuh kembali termometer sebaik-baiknya dengan air sabun ataupun alkohol. Nilai satuan terkecil pada termometer air raksa ini yaitu sekitar -1 derajat Celcius. Variabel kontrol pada alat ukur multimeter digital yaitu multimeter digital. Variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran, serta variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh multimeter digital. Multimeter digital merupakan alat ukur besaran listrik seperti tegangan listrik, kuat arus listrik, hambatan atau tahanan, dan sebagainya. Bagian-bagian dari multimeter digital yaitu yang pertama, cermin atau mirror. Fungsinya sebagai acuan untuk melakukan pengukuran yang ditunjuk oleh jarum petunjuk. Yang kedua yaitu pengenalan jarum petunjuk atau gyro correction, yaitu jarum petunjuk harus menunjuk angka 0 pada posisi kiri arus atau tegangan. Yang ketiga yaitu range selector, fungsinya untuk memilih jarak batas ukur, tegangan, dan tahanan. Yang keempat yaitu pro positif dan negatif, berfungsi sebagai konektor untuk menghubungkan ke terminal positif dan negatif multimeter dengan yang akan diukur. Cara penggunaan multimeter digital yaitu putar saklar selektor dan letakkan pada polaritas yang diinginkan seperti AC ataupun DC. Yang kedua, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Yang ketiga yaitu baca dengan cara mengamati hasil pengukuran yang tertera pada display multimeter.
Nilai satuan pada multimeter digital yaitu 0,1 mV atau setara dengan 0,1 ohm. Variabel kontrol pada alat ukur multimeter analog yaitu multimeter analog. Sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil pengukuran serta variabel bebasnya yaitu objek yang diukur oleh multimeter analog. Multimeter analog yaitu alat ukur yang diperlukan untuk mengukur besaran-besaran seperti kuat arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, maupun kapasitas. Bagian-bagian dari multimeter analog yang pertama yaitu kotak meter, berfungsi untuk tempat komponen-komponen multimeter. Yang kedua yaitu skala, berfungsi untuk skala pembacaan pengukuran. Yang ketiga yaitu terminal dalam bentuk lubang kutub positif tempat masuknya slip kutub positif berwarna merah. Yang keempat yaitu terminal dalam bentuk lubang kutub negatif yang berfungsi untuk masuknya slip kutub negatif yang berwarna hitam. Yang terakhir yaitu saklar, pemilih polaritas yang berfungsi untuk memindahkan polaritas DC ataupun AC. Cara penggunaan multimeter analog yang pertama yaitu putar saklar selector pada polaritas yang diinginkan, seperti DC ataupun AC. Yang kedua yaitu pilih saklar sesuai dengan menduga besaran tegangan yang akan diukur. Terus, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Selanjutnya, baca dengan cara mengamati hasil pengukuran yang tertera pada display multimeter. Nilai satuan pada multimeter analog ini yaitu 0,5 volt atau 1 ohm. Maka dari itu, hipotesis sementara pada praktikum pemakaian alat ukur dasar pertama, mikrometer skrup lebih teliti dibandingkan jangka sorong ataupun listar jika digunakan untuk mengukur suatu benda yang memiliki diameter yang kecil. Yang kedua, stopwatch digital lebih teliti dibandingkan stopwatch analog. Yang ketiga, neraca digital lebih teliti dibandingkan dengan neraca 4 lengan. Dan yang keempat, multimeter digital lebih teliti dibandingkan multimeter analog.